Assalamualaikum warahmatullahi. Perasaan psikis atau kejiwaan. Yang keempat, perasaan kepribadian, yaitu perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan abadi. Yang pertama ada perasaan intelektual. Perasaan ini timbul apabila orang tersebut dapat memecahkan suatu masalah. Jadi perasaan ini merupakan motivasi individu dalam berbuat sesuatu yang sedang ia kerjakan. Yang kedua, perasaan keindahan atau perasaan estetika. Perasaan ini timbul apabila seseorang mengalami sesuatu yang indah atau tidak indah. Orang ini akan mengalami perasaan senang bila mempersepsi sesuatu yang indah, demikian juga sebaliknya. Orang merasa tidak senang bila mempersepsi sesuatu yang tidak indah. Yang ketiga ada perasaan kesusilaan. Perasaan ini timbul apabila orang mengalami hal-hal yang baik atau buruk. Jadi, jika hal yang baik akan menimbulkan perasaan senang atau positif, tapi sebaliknya, jika hal yang tidak baik akan menimbulkan perasaan yang tidak senang atau negatif. Yang kelima yaitu perasaan harga diri. Perasaan ini merupakan perasaan yang berkaitan dengan harga diri seseorang. Perasaan harga diri ini dapat bersifat positif apabila seseorang tersebut menghargai dirinya dengan baik. Tetapi sebaliknya, perasaan terakhir yaitu perasaan ketuhanan. Perasaan ini timbul menyertai kepercayaan terhadap Tuhan yang mempunyai sifat maha sempurna. Perasaan ini akan mendorong seseorang berbuat baik. Orang ini akan merasa senang atau bahagia jika menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya ada komponen-komponen yang mempengaruhi emosi. Yang pertama stimulus. Stimulus ini yaitu serangsangan yang mendorong reaksi. Yang kedua perasaan. Perasaan ini merupakan pengalaman yang disadari baik bersifat positif atau negatif. Yang ketiga yaitu rangsangan fisiologis atau respon tubuh. Yang terakhir adalah respon perilaku, yaitu tindakan yang dilakukan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi afek dan emosi. Yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak bervariasi. Ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, dan penuh cinta dan kasih sayang. Perbedaan pola asuh dari orang tua ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi seorang anak. Yang kedua, pengalaman traumatik. Jadi, kejadian-kejadian traumatis masa lalu dapat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Dampaknya misalnya rasa takut, sikap terlalu waspada, dan trauma. Yang ketiga yaitu temperamen. Temperamen ini merupakan suatu suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional seseorang. Temperamen ini merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan bagian dari genetik.
Yang terakhir yaitu usia. Perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan pertambahan usianya. Ketika usia semakin tua, kadar hormonal dalam tubuh kita akan berkurang. Selanjutnya ada jenis-jenis gangguan emosi. Yang pertama depresi atau melankolis. Ciri-cirinya yaitu sedih, susah, dan murung. Yang kedua kecemasan atau ansietas. Ciri-cirinya khawatir, gugup, tegang, dan cemas. Yang terakhir yaitu cara mengatasi gangguan emosi. Yang pertama, pendekatan perilaku. Pendekatan ini berusaha untuk mengubah perilaku seseorang dari perilaku yang negatif, menggantikannya dengan perilaku yang lebih layak secara sosial. Yang kedua yaitu pendekatan pendidikan. Pendekatan ini dapat membantu siswa berhasil secara akademis, mungkin akan berdampak pada kehidupan emosi dan sikapnya. Yang terakhir yaitu pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi ini menekankan perlunya pemahaman seseorang ke dalam konteks kehidupan mereka secara total. Sekian review dari materi psikologi perasaan dan emosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.